Tarik ses. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ardiansyah dari kelompok 8 Praktikum Statistika Peternakan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rata-rata serta contoh-contoh soalnya. Yuk disimak bareng-bareng. Cara menghitung rata-rata atau mean untuk data tunggal adalah X1, X2, hingga Xn merupakan n buah nilai dari variabel X. Maka rata-rata hitungnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah keterangannya. X sama dengan rata-rata hitung, X sama dengan data, dan N adalah jumlah data. Ada dua rumus ya. Berikut adalah contoh-contoh soalnya. Pertama, kita akan menulis rumusnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan dua rumus sih. Kali ini akan memakai rumus yang seperti ini. Masukkan nilai-nilai datanya. 6, 6, 4, 6, 2, 5, dan seterusnya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Kali ini menggunakan cara yang polanya sedikit berbeda. Namun untuk pengerjaannya tetap sama kok. Berikut rumusnya. Sama seperti sebelumnya, kita menginput data-datanya terlebih dahulu, lalu bagikan dengan jumlah datanya. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Madarajasa dengan NIM 230101211300993. Di sini saya akan menjelaskan tentang rentang dan contoh soalnya. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu gugus data. Rentang merupakan ukuran suatu ukuran variasi sederhana yang umumnya memberikan ukuran variasi dengan tingkat kecermatan rendah. Dan ada rumus untuk mencari rentang, yaitu X max dikurangi X min. Di sini R itu adalah rentang, X max adalah nilai data terbesar, dan X min adalah nilai data terkecil. Untuk contoh soalnya, tentukan range atau rentang dari data berikut. A ada 7, 8, 2, 3, 10, 11, 1, 5. Yang B 3, 1, 7, 2, 9, 6. Untuk mencari rentang yang A, yaitu X max-nya adalah 11 karena nilai data terbesarnya adalah 11. Dan yang terkecil adalah 1, sehingga mencari rentangnya 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Untuk B, X max sama dengan 9 dan X min sama dengan 1. Mencari rentang X max dikurangi X min, 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Musafaah, saya berasal dari Peternakan B dan merupakan anggota dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan rata-rata simpangan atau mean deviation. Simpangan rata-rata ialah jumlah mutlak dari penyimpangan setiap nilai pengamatan terhadap rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Rumusnya SR sama dengan jumlah semua nilai mutlak XI dikurangi X dibagikan N. SR sendiri merupakan simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X merupakan min atau rata-rata data, dan N merupakan banyaknya data. Di sini ada contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata data 8, 3, 7, 5, dan 7. Pertama-tama kita cari nilai rata-rata dari data berikut, yaitu 8 ditambahkan 3, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 7 dibagikan dengan 5. 5 sendiri adalah banyaknya data, sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari rata-rata simpangan dari data itu tadi, sama dengan nilai data pertama dikurangi dengan rata-rata, yaitu 8 dikurangi 6, ditambahkan nilai data kedua, 3 dikurangi 6, dan ditambahkan nilai data ketiga, 7 dikurangi 6, ditambahkan nilai data keempat, 5 dikurangi 6,
dan ditambahkan nilai data kelima yaitu 7 dikurangi 6 dibagikan dengan 5. Sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 5. Kenapa di sini 3 dikurangi 6 tidak negatif? Karena dalam nilai mutlak kita tidak memandang positif atau negatif, jadi kita samaratakan semuanya menjadi positif. Sama dengan 8 dibagi 5 dan hasilnya adalah 1,6. Halo, di sini dengan saya Roslan Latifah, kita akan membahas mengenai simpanan baku. Sebenarnya, apa sih itu simpanan baku? Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat antar jarak titik data individu dengan nilai rata-rata sampel. Dan simpangan baku itu berasal dari kumpulan data sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa semua nilai dalam himpunan adalah sama. Sedangkan nilai simpangan baku yang lebih besar menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Ini dalam Mikhail tahun 1981 dan dalam Hidayat et al. Untuk rumus simpangan baku sendiri, yang pertama untuk data tunggal. Untuk sampel kurang dari sama dengan 30, rumus simpangan bakunya adalah akar dari sigma xi min x atau rata-rata dikuadratkan per n min 1. Dan untuk sampel lebih dari 30, maka rumus simpanan bakunya adalah akar dari sigma xi min x dikuadratkan per n. N itu jumlah frekuensinya ya. Dan yang kedua untuk data kelompok. Untuk sampel kurang dari sama dengan 30, rumus simpanan bakunya adalah akar dari sigma fi atau frekuensi kelas dikali xi min x dikuadratkan per n min 1. Untuk sampel lebih dari 30, simpanan bakunya adalah akar dari sigma fi dikali xi min x atau rata-rata dikuadratkan per n. N itu jumlah frekuensinya ya. Untuk contoh soalnya, yang pertama, cari simpanan baku dari himpunan bilangan 2, 4, 4, 7, 9, 10 dengan x sama dengan 6. Dan yang kedua, perhatikan tabel mahasiswa berikut ini. Hitunglah nilai simpangan bakunya jika rata-ratanya 70,25. Tabelnya seperti yang ada di layar ya. Untuk pembahasannya, kita membahas soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1, kita mencari simpanan baku dari himpunan bilangan 2, 4, 4, 7, 9, 10 dengan rata-rata 6. Kita masukkan rumusnya dulu. Rumus simpanan bakunya pakai yang sampel kurang dari sama dengan 30 ya. Rumus simpangan bakunya akar dari sigma xi min x dikuadratkan dibagi n min 1, yaitu akar dari sigma 2 min 6 dikuadratkan ditambah 4 min 6 dikuadratkan ditambah 4 min 6 dikuadratkan ditambah 7 min 6 dikuadratkan plus 9 min 6 dikuadratkan plus 10 min 6 dikuadratkan per 6 min 1. 6 itu frekuensinya ya n dikurangi 1. Sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat per 5. Hasilnya akar dari 16 plus 4 plus 4 plus 1 plus 14 per 5. Hasilnya akar dari 41 per 5, 2,863. Untuk pembahasan soal yang kedua, kita menghitung nilai simpangan baku jika diketahui rata-ratanya 70,25 dari tabel di bawah ini. Tabel untuk kelas ke-1, nilai mahasiswanya antara 46 sampai 50 dengan frekuensinya 4 dan nilai tengahnya 48. Untuk kelas kedua, nilai mahasiswanya antara 51
dan sampai 65 dengan frekuensi 5, dan untuk nilai tengahnya 58. Kelas ketiga itu nilai mahasiswa antara 66 sampai 80 dengan frekuensinya 3 dan nilai tengahnya itu 73. Kelas keempat, nilai mahasiswa antara 81 sampai 95 dengan frekuensinya 8 dan nilai tengahnya itu 88. Oke, kita masukkan ke rumus data yang berkelompok yang sampelnya kurang dari sampai dengan 30. Karena frekuensi di situ jika dijumlah itu totalnya ada 20. Jadi masuk ke rumus yang sampel kurang dari sama dengan 30 ya. Kita masukkan ke rumus. Simpanan bakunya akar dari sigma Fi pembuka XI min X dikuadratkan per N min 1 sama dengan akar dari sigma 4 dikali 48, min 70,25 dikuadratkan ditambah 5 kali 58 min 70,25 dikuadratkan ditambah 3 kali 75 min 70,25 dikuadratkan ditambah 8 kali 88 min 70,25 dikuadratkan per 20 min 1. Hasilnya akar dari 4 dikali 495,1 ditambah 5 kali 150,1 ditambah 3 kali 7,57 ditambah 8 kali 315,1 per 19 ya. Sama dengan akar dari 1980,4 ditambah 750,5 ditambah 22,71 ditambah 2520,8 dibagi dengan 19. Hasilnya akar dari 5274,41 per 19 dan hasil akhirnya adalah 16,66. Jadi hasil dari menghitung simpanan baku untuk soal nomor kedua adalah 16,66. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salma Hilda Yustiani dengan NIM 2301121130127. Kali ini saya akan membahas materi mengenai angka baku. Ada berbagai macam teknik statistika yang sering digunakan dalam suatu pemeringkatan. Salah satunya yaitu angka baku. Angka baku sendiri sering disebut juga dengan Z-score. Z-score digunakan untuk mengetahui lebih detail di mana posisi suatu skor dalam suatu distribusi. Adapun langkah-langkah untuk menentukan angka baku. Yang pertama, menentukan dahulu rata-rata atau min. Yang kedua, menentukan simpangan baku atau standar deviasinya. Lalu yang ketiga, mencari angka baku dengan rumus Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Contoh soal yang pertama adalah diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Tentukan angka baku dari datum 2 dan juga 8. Langkah pertama kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan jumlah data, yaitu ada 6. Hasilnya adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6. Lalu kita cari standar deviasinya menggunakan rumus jumlah XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1 sama dengan akar dari 2 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat ditambah 10 dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat dibagi 6. Hasilnya adalah akar 7. Untuk XI sama dengan 2, maka Z sama dengan 2 dikurangi 6 dibagi akar 7. Hasilnya yaitu min 4 per akar 7. Untuk XI sama dengan 8, maka Z sama dengan 8 dikurangi 6 dibagi akar 7. Hasilnya yaitu 2 dibagi 2 per akar
akar 7. Contoh yang kedua adalah Jessie mendapatkan nilai 80 di pelajaran sejarah. Nilai rata-rata dan standar deviasi seluruh siswa di kelasnya adalah 75 dan 9,29. Untuk pelajaran geografi, Jessie mendapatkan nilai 85. Nilai rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 82,5. Sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Pelajaran manakah yang posisinya relatif lebih baik? Kita cari Z-score dari masing-masing pelajaran. Untuk pelajaran sejarah, Z sama dengan 80 dikurangi 75 dibagi 9,29. Hasilnya adalah 0,538. Untuk pelajaran geografi, Z sama dengan 85 dikurangi 82,5 dibagi 7,54. Dan hasilnya adalah 0,331. Jadi, pelajaran yang posisinya relatif lebih baik yaitu pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Adha dengan NIM 2301121130090. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang koefisien variansi. Pengertian koefisien variansi yaitu koefisien variansi atau variation coefficient adalah nilai perbandingan antara simpangan baku atau standard deviation dengan nilai rata-rata dari suatu distribusi. Kadang-kadang nilai dari koefisien variasi dinyatakan dalam persen. Harinaldi 2005. Koefisien variasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. KV sama dengan SD per X kali 100%, di mana KV merupakan koefisien variasi, SD merupakan simpangan baku, X merupakan nilai rata-rata, X merupakan nilai data, dan N merupakan banyak data. Untuk simpangan baku, ada dua rumus yang dipakai. Jika sampel di atas 30 dan jika sampel di bawah 30 kurang dari sama dengan 30. Langsung saja ke contoh soal. Hitunglah koefisien variasi dari data umur sapi betina di peternakan L sebagai berikut. Datanya ada 5, 8, 4, 1, 4, 4, 2. Pengerjaannya yaitu menggunakan rumus KV sama dengan SD per X dikali 100%. Pertama-tama kita cari X-nya dulu atau rata-ratanya dulu, yaitu setiap jumlah seluruh data dibagi jumlah data, yaitu 28 dibagi 7 sama dengan 4. Selanjutnya kita cari simpangan bakunya dengan rumus seperti berikut. Dan kita dapat hasil 2,2. Barulah kita masukkan ke rumus koefisien variasi dan kita dapatkan hasil 55%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hilda Yustiani dengan NIM 2301121130127. Kali ini saya akan membahas materi mengenai varians. Jika kita ingin mengukur seberapa tersebarnya nilai data yang ada dalam sebuah himpunan, kita bisa menggunakan varians. Dan varians ini hanya merupakan suatu kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Dan S kuadrat merupakan varians dari sebuah himpunan data. Pada contoh soal, simpangan baku yang A diperoleh hasil sebesar 2,863, sehingga variansnya yaitu S
kuadrat sama dengan SD kuadrat sama dengan 2,863 kuadrat. Hasilnya yaitu 8,1966769. Pada contoh soal simpangan baku yang B diperoleh hasil sebesar 16,66. Sehingga S kuadrat sama dengan SD kuadrat sama dengan 16,66 kuadrat. Hasilnya yaitu 277,5556. Kesimpulan, dengan menggunakan ukuran terpusat, bisa didapatkan sebuah bilangan yang mewakili semua data yang ada, seperti rata-rata berat badan sapi dan rata-rata pakan ternak dalam 1 minggu. Itu adalah contohnya. Namun, dengan ukuran dispersi, kita bisa membuktikan apakah bilangan yang mewakili semua data tersebut benar-benar representatif atau tidak. Terima kasih.